lagi dengan Bu Retno. Wah, senang kita bisa kembali belajar. Coba lihat nih di sekeliling Bu Retno. Wah, banyak sekali tanaman ya. Wah, sejuk sekali. Dan bunga-bunganya indah banget. Wah, keren ya. Wah, coba bayangkan kalau kalian sedang ada di taman yang seperti ini. Wah, pastinya rasanya nyaman, teduh, ya. Nah, kita bisa berada di sini tentunya karena Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Udaranya sejuk, bunga-bunganya harum, semua bisa kita nikmati. Dan kalian tahu, Tuhan menciptakan ini semua karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan ini untuk menghiasi alam sekitar kita. Wah, luar biasa ya. Tuhan menciptakan semua tanaman ini. Dan pastinya tanaman-tanaman ini bermanfaat buat kita. Nah, ini yang akan kita pelajari kali ini tentang Tuhan menciptakan tumbuhan dan pastinya tanggung jawab kita nih untuk memelihara semua tanaman yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, kita belajar sama-sama bagaimana Tuhan menciptakan dan juga apa tujuan Tuhan menciptakan alam dan tumbuh-tumbuhan ini dan apa juga yang menjadi tanggung jawab kita. Yuk, mari kita belajar bersama. Lalu bagaimana Tuhan menciptakan tumbuhan? Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Lalu di ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita dapat melihat di sini bahwa Allah menciptakan dengan firman-Nya. Sungguh luar biasa apa yang Allah lakukan ya. Dan semuanya itu baik. Wah, Allah kita lah yang hebat. Dia menyediakan segala sesuatunya. Dia menciptakan dengan sempurna. Dan tujuannya adalah untuk kebaikan. Karena Allah melihat semuanya baik. Jadi kita tahu sekarang bagaimana cara Allah menciptakan tanaman yang juga bermanfaat untuk kehidupan kita. Coba perhatikan tumbuhan apa saja yang bisa kalian lihat di sekitar kalian. Nah, pasti kalian tahu seperti ini contohnya. Nah, ini ada satu tumbuhan yang bisa kita makan buahnya. Nah, siapa yang tahu ini adalah ya betul buah pepaya. Lalu kita juga bisa memakan biji-bijian. Nah, ini ya salah satunya adalah pohon jagung. Lalu apalagi ya tumbuhan apalagi? Nah, ini singkong. Ini batangnya ya, ini akar batang bisa kita makan. Ya, ini makanan favorit di Indonesia nih ya, singkong. Lalu ada juga nih sayur-sayuran yang suka kalian makan. Di sini ada wortel, ada apa? Di sini ada banyak sayuran yang bisa kita makan, brokoli. Kemudian ada lagi bayam, kangkung, banyak ya di situ ada cabai, banyak banget. Ini tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Ya, kita makan sayur-sayuran, buah-buahan. Lalu, apalagi ya tanaman yang kita bisa temukan? Nah, siapa yang suka ini? Ini adalah kentang. Ya, kalian tahu kentang juga dikonsumsi sebagai salah satu makanan yang mengandung karbohidrat. Lalu, tanaman juga bisa dijadikan sebagai obat. Nah, ini contohnya, ini baru sebagian kecil ya. Contoh-contohnya ada lidah buaya, ada sirih, ya jahe, kunyit, gitu ya, seledri. Ini bisa dipakai sebagai tanaman obat. Selain itu, tanaman juga bisa digunakan sebagai penghias di taman. Nah, ini ya seperti kalian lihat ya.
Wah, bunganya sangat indah. Selain itu, juga digunakan untuk tanaman hias. Kita bisa gunakan ini di rumah, ya, supaya rumah kita menjadi sejuk dan juga indah tentunya. Nah, ini semua adalah manfaat yang bisa kita dapatkan dari tanaman yang sudah Tuhan ciptakan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan tanaman ini dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita tadi sudah tahu bagaimana manfaat yang Tuhan berikan melalui tanaman yang diciptakan. Nah, lalu apa yang menjadi tanggung jawab kita? Ada yang tahu? Wah, betul sekali. Tanggung jawab kita adalah merawatnya dengan baik. Salah satunya, contohnya adalah kita menyiram tanaman. Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Pagi dan sore hari. Tujuannya supaya masih ada kesegaran, ya, supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Lalu kita bisa memberikan pupuk. Nah, pupuk ini adalah salah satu nutrisi atau vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan dari tanaman itu, supaya dia bertumbuh subur dan berkembang dengan baik, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan bunga-bunga yang indah. Pada dasarnya, nutrisi juga sama seperti tubuh kita yang diperlukan, ya. Artinya kalau kita juga mau bertumbuh dengan baik, kita perlu nutrisi. Nah, tanaman juga sama, ya. Lalu tanaman juga memerlukan sinar matahari, ya. Sinar matahari diperlukan untuk bisa melakukan proses pernapasan dan juga di dalam membuat makanan. Wah, hebat ya, Tuhan menciptakan sampai sedetil itu, ya. Tuhan membuat tanaman bisa menghasilkan makanan. Contohnya apa sih makanannya? Ya, buah-buah yang kita bisa makan. Itu adalah salah satu buah yang dihasilkan, ya. Nah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Kita tidak merusak tanaman, tidak menginjak-injak tanaman. Itu adalah tanggung jawab yang bisa kita lakukan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Ibu percaya kalian bisa melakukannya. Jadi, mari bertanggung jawab dengan merawat ciptaan Tuhan. Kita sudah belajar banyak hari ini bagaimana Tuhan menciptakan, bagaimana tanggung jawab kita, dan biarlah semua yang sudah kita pelajari ini dapat bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di pelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.